Walaupun nih menghabiskan waktu 3 tahun di penjara, tapi 3 tahun di penjara itu kayaknya lebih berfaedah daripada orang-orang. Hai guys, kembali lagi di channel Titik Mulai. Nah, hari ini kita akan membahas BFF, bahas faedah film. Untuk film kali ini kita akan membahas Itaewon Class. Buat teman-teman yang belum nonton Itaewon Class, kalian harus banget nih nonton Itaewon Class karena di sana banyak banget faedah yang bisa diambil. Tokoh utamanya adalah Park Se-roy. Dia seorang napi yang pantang menyerah dan akhirnya ya you know lah. Jadi kalau belum nonton, check it out dulu. 이제 이태원 우리가 씹어먹는 겁니다. Yang akan gue bahas adalah business lesson apa yang bisa kita ambil dari tokoh utamanya, yaitu Park Se-roy itu. Yang pertama, tujuan jelas itu sangat-sangat penting. Kenapa? Spoiler alert, buat yang belum nonton nih, tokoh utamanya Park Se-roy ini adalah napi yang bisa dibilang masuk penjara gara-gara kesalahpahamannya. Karena dia punya fokus dan goals yang sangat jelas. Walaupun di napi, dia tidak menghabiskan waktunya di napi gitu aja. Dia memiliki tujuan yang sangat jelas dan tertata rapi. Walaupun nih menghabiskan waktu 3 tahun di penjara, tapi 3 tahun di penjara itu kayaknya lebih berfaedah daripada orang-orang yang hanya kuliah buat main-main. Kenapa? Karena 3 tahun yang dia habiskan di penjara itu sangat produktif. Produktif ngapain? Dia belajar, dia ketemu orang baru, dia membaca buku, apalagi membaca buku tentang kompetitornya yang sangat-sangat ingin dia kalahkan ketika dia keluar nanti. Di penjara itu pun dia sudah merencanakan banyak hal yang setelah dia keluar dari penjara itu dia mau ngapain. Itu step by step itu udah jelas banget. Nah, di sini punya tujuan yang jelas itu sangat-sangat penting. Goalsnya bukan cuma goals besar loh. Dia juga list down bagaimana cara dia bisa sampai ke sini dengan adanya goals-goals kecil itu sehingga dia bisa tercapai ke goals besar itu. Nah, jadi coba bandingkan dengan orang-orang yang mungkin belajar kuliah yang bermalas-malasan selama 3 tahun, mana yang lebih efektif? Yang kedua, belajar dari kompetitor. Nah, karena dia punya mimpi yaitu menjadi restoran nomor 1 di dunia, dia belajar dari kompetitor itu. Dan kompetitornya itu adalah restoran yang pada saat itu nomor 1 di universe film dia ya. Nah, di dunia bisnis ini, kita hampir tidak mungkin nggak ada yang namanya kompetitor. Bisnis apapun itu pasti ada kompetitor. Contohnya Gojek ada Grab, terus Traveloka ada Pergi-Pergi, ada Tiket.com, dan lain sebagainya. Nah, jangan salah, justru punya kompetitor itu bisa dibilang bagus juga. Kenapa? Karena kompetitor itu bisa bring the best out of us gitu loh. Jadi, kalau misalnya tidak ada kompetitor kan kita jadi malas-malasan karena kita udah paling atas. Tapi dengan adanya kompetitor, kalaupun kita yang kedua, kita berusaha mengejar si kompetitor ini. Kalaupun kita di yang atas, kita bisa terasa terancam kalau misalnya kita tidak berjuang terus gitu. Nah, jadi ada kompetitor itu justru bagus karena kita bisa saling belajar dan pastinya ada tolak ukur di mana yang lebih bagus dan siapa yang mungkin lebih di bawah gitu. Yang ketiga, investasi di manusia dan kepercayaan. Nah, kalau misalnya kamu punya seorang usaha ataupun kamu seorang entrepreneur, mau kamu entrepreneur ataupun kamu karyawan deh, di sebuah bisnis itu kepercayaan itu sangat-sangat penting. Seperti yang kita lihat di film Itaewon Class ini, bisa dibilang dia sukses juga karena dia percaya terhadap karyawan-karyawannya dan balas budi yang dia dapat adalah karyawan-karyawannya sangat loyal gitu loh. Aku juga percaya di real life bahwa salah satu alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar itu bisa sukses banget itu salah satunya adalah kepercayaan mereka terhadap karyawan-karyawan mereka. Dan pastinya mereka bisa menemukan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, di Itaewon Class itu si tokoh utama Park Se-roy, dia sangat beruntung karena dia bisa meng-hire salah satu manajernya, si Lee Se-yo. Dia merupakan orang yang tepat untuk menjadi manajer di restorannya si tokoh utama itu. Dan terlebih dari itu, dia juga punya seseorang kerabat, Lee Ho-jin, yang sangat pintar dalam mengurus keuangannya, yang bantu dia berinvestasi, melihat apapun itulah. Nah, jadi di sini yang bisa kita pelajarin adalah punya orang yang tepat itu sangat penting gitu loh untuk mengisi posisi-posisi yang kita tidak bisa. Karena mau bilang kamu sebagai bos, entrepreneur, atau seorang leader, kamu nggak mungkin bisa melakukan semuanya. Bener nggak? Nah, coba marketing, accounting, finance, semuanya kita nggak bakal punya waktu untuk melakukan itu semua. Jadi menemukan orang yang tepat untuk mengisi posisi-posisi itu sangat penting. Dan yang keempat, sosial media. Nah, di era teknologi ini, sosial media sudah seperti makanan sehari-hari. Aku yakin dan percaya bahwa kamu maupun orang tua kamu tiap hari pasti ada memakai sosial media, mau itu Instagram, Facebook, YouTube, apapun itu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau misalnya sekarang bisnis kamu belum punya sosial media. Karena sosial media sudah
dibilang sangat umum dan bisa dibilang kalau kita melakukannya dengan benar bisa mendapatkan publikasi dengan gratis daripada kita bayar billboard yang sangat mahal ataupun masuk televisi dengan biaya yang sangat tinggi. Nah, di Itaewon Class si tokoh utama ini meng-hire si manajer ini, Lee Seo, dan si Lee Seo ini adalah selebgram. Bisa dibilang sorry meng-hire orang yang tepat karena si Lee Seo ini sangat mengerti dengan market yang ada di saat itu gitu loh. Jadi dengan dia sebagai selebgram, dia menggunakan platform yang dia punya itu untuk melakukan banyak hal seperti market research, target ke audiens yang benar, dan pastinya promosi restorannya gitu loh. Itu bisa meningkatkan brand awareness dan mencari tahu apa yang lagi tren. Nah, jadi kalian sudah optimalkan sosial media untuk bisnis kalian belum? Nah, kalau misalnya belum, saya rasa ini waktu yang sangat tepat untuk meluncurkan sosial media kamu, dan misalnya sudah, coba kalian komen di bawah sosial media kalian itu apa. Ntar kita sama-sama cek, oke? Nah, untuk bisnis lesson yang saya pelajari dari Itaewon Class, mungkin secara singkatnya itu, tapi kalau kalian benar-benar menontonnya, itu banyak sekali. Jadi, kalian jangan lupa untuk nonton Itaewon Class. Saya saranin banget, pakai banget parah. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga bisnis lesson yang saya dapat di film ini bisa diaplikasikan pada kalian. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jadikan ini titik mulai kamu.